Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Perkenalkan, saya Srianti Bakara, guru di SMP Negeri 62 Jakarta. Salam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Hari ini saya akan memberikan testimoni saya tentang platform Merdeka Mengajar atau yang kita kenal selama ini dengan sebutan PMM. Mengapa harus PMM? Apa manfaatnya bagi guru? Untuk saya pribadi sangat bermanfaat. Ada 3 hal manfaatnya buat saya yang paling penting. Yang pertama adalah pengembangan diri. Yang kedua adalah mengajar, dan yang ketiga adalah inspirasi. Dalam pengembangan diri ada satu topik yang pertama yang menarik menurut saya, yaitu pelatihan mandiri. Dalam pelatihan mandiri saya mendapatkan banyak sekali ilmu. Ada puluhan topik di PMM yang bisa kita pelajari terkait bagaimana kita melaksanakan kurikulum merdeka, mulai dari merdeka belajar, mengapa kurikulum harus berubah, kemudian perencanaan pembelajaran, bagaimana disiplin positif, bagaimana komunitas, banyak sekali, ada puluhan topik-topik yang bisa kita pelajari, sangat menarik. Itu kita bisa sampai melaksanakan aksi nyata itu di kelas. Saya bisa belajar dimanapun, kapanpun dalam pelatihan tersebut. Dan akhirnya hal yang membanggakan bagi saya dalam aksi nyata itu, saya mendapatkan sertifikat. Kemudian yang kedua, dalam pengembangan diri, ada yang namanya komunitas. Dalam komunitas, saya sangat senang sekali karena dalam komunitas kita bisa belajar bersama, kita bisa mengenal berbagai komunitas pembelajaran yang ada di seluruh Indonesia. Kita dengan bebas bisa mengikuti komunitas mana yang mau kita ikuti. Dan satu hal lagi, untuk saya pribadi, saya sangat senang saya bisa membuat komunitas sendiri di sekolah kami di SMP Negeri 62 yang bisa saya daftarkan sendiri di PMM. Hal tersebut membuat saya lebih bersemangat untuk berbagi, untuk mencari ilmu dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga dalam pengembangan diri, kalau kita lihat di PMM ada itu yang seleksi kepala sekolah. Nah, kita bisa mengklik fitur tersebut dan mengetahui apakah kita sudah layak, apakah kita memenuhi syarat. Sangat terbuka sekali. Kemudian ada yang namanya LMS. Fitur baru tersebut ternyata sudah mulai digunakan. Untuk teman-teman saya sudah digunakan untuk sebagai pendaftaran pendidikan profesi guru dalam jabatan. Sangat keren sekali. Dan yang terakhir dalam pengembangan diri adalah pengelolaan kinerja. Fitur pengelolaan kinerja sangat menarik sekali menurut saya. Di dalam PMM kita bisa mengetahui kinerja kita dan dinilai oleh kepala sekolah. Kita bisa memulai dengan praktek kinerja, observasi kelas oleh kepala sekolah. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya dan refleksinya. Kemudian kita akan mengetahui sendiri mengisi apa tantangan-tantangan dalam pembelajaran dan apa upaya-upaya dalam mengatasi tantangan tersebut. Kita dianjurkan untuk merefleksi tindak lanjut apa yang kita merasa masih kurang dalam pembelajaran kita. Sangat keren menurut saya. Kemudian di dalam pengelolaan kinerja tersebut ada juga pengembangan kompetensi. Sangat menarik. Kerajinan kita, upaya kita mengembangkan diri itu tidak sia-sia. Di situ kita dapat mengupload berbagai sertifikat atau penghargaan yang bisa dinilai oleh kepala sekolah. Kemudian ada juga untuk tugas tambahan. Semua sudah dimasukkan di dalam praktek kinerja tersebut. Apa tugas tambahan kita di sekolah, semua sudah dicantumkan dalam pengelolaan kinerja. Sangat keren sekali. Kemudian manfaat yang kedua dari PMM menurut saya adalah dalam hal mengajar. Telah disiapkan berbagai ribuan perangkat ajar, praktek-praktek baik dalam PMM. Yang pertama telah disiapkan CP dan ATP, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kita tinggal melihat pelajaran bidang studi apa yang kita ampuh, kemudian kita lihat capaian pembelajarannya apa, alur tujuan pembelajarannya apa, itu yang kita kembangkan nanti di kelas. Kemudian
Selain CP dan ATP, ada itu perangkat ajar. Di PMM lengkap, ada modul ajarnya, bahan ajarnya, modul project, buku teks yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran kita. Sangat keren sekali. Kemudian ada yang asesmen murid. Seperti yang kita ketahui, kurikulum Merdeka ada asesmen awal, ada asesmen formatif, asesmen sumatif. Nah, di dalam PMM telah disiapkan asesmen apa yang mau kita tampilkan. Apakah literasi, apakah numerasi mau kita tampilkan kepada murid-murid. Mengajar tersebut selain CPATP, perangkat ajar, asesmen, ada lagi kelas. Di situ juga telah disiapkan kelas. Kita bisa coba membuat kelas kita di situ sesuai dengan kelompok belajar masing-masing. Manfaat yang ketiga, yang pertama tadi pengembangan diri, yang kedua mengajar, dan yang ketiga inspirasi. Wah, dalam inspirasi sangat keren sekali. Yang pertama video inspirasi. Banyak video-video inspirasi yang ada di PMM yang bisa kita tiru, kita ATM untuk kita praktekkan di kelas kita, di sekolah kita. Kita bisa melihat kondisi sekolah kita atau kondisi inspirasi tadi yang bisa kita tiru untuk kita praktekkan di sekolah kita. Kemudian ada bukti karya. Nah, dalam bukti karya saya sangat senang sekali karena fitur ini kita bisa memamerkan karya kita, portofolio kita kepada teman-teman rekan-rekan guru setanah air. Nah, hasil tersebut bisa kita untuk berbagi praktik baik kepada teman-teman, dan kita juga bisa mengambil hasil bukti karya teman-teman yang bisa kita jadi inspirasi dalam pembelajaran. Satu pengalaman saya untuk bukti karya tersebut sangat berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan calon guru penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak sangat terbantu karena pembelajaran kita ada koneksi dengan PMM. Hasil karya kita koneksikan dengan PMM yang akan disebarkan kepada teman-teman semuanya. Ada ide praktik. Nah, dalam ide-ide praktik yang sudah tayang di PMM bisa kita modifikasi, kita lihat untuk kita praktekkan juga di kelas kita. Saya sangat senang bisa mendapat contoh-contoh baik, inspirasi baik di PMM. Dalam inspirasi, tadi ada video inspirasi, ada bukti karya, ada ide praktik, dan yang terakhir ada hal baru yang ada di PMM, yaitu diskusi dengan asisten guru. Ternyata ada fitur baru, teman-teman. Wah, kita ternyata sudah disiapkan teman untuk berdiskusi dalam. Kita bisa bertanya tentang hal apa saja tentang pendidikan di PMM. Bisa itu metode pembelajaran yang cocok untuk saya, yang bisa jadi juga tentang hal-hal yang belum kita pahami di dalam dunia pendidikan. Sangat ya, dalam topik perencanaan pembelajaran, saya mendapat undangan dari Kemendristek untuk ikut sebagai kontributor perangkat ajar. Wah, ternyata hasil karya saya, aksi nyata saya sangat dihargai. Saya diundang menjadi kontributor perangkat ajar. Hal tersebut sangat membanggakan bagi saya. Setelah saya berkecimpung banyak belajar di PMM, saya diundang juga untuk ikut dalam seleksi Bergema 2. Itu tentang komunitas sekolah. Sangat senang sekali saya bahwa saya itu dihargai dan pengembangan diri saya dihargai di PMM. Bapak Ibu guru hebat semuanya, ternyata banyak sekali manfaat PMM bagi kita guru. Seperti yang kita uraikan tadi, yang pertama itu bisa untuk pengembangan diri, yang kedua bisa untuk mengajar, dan yang ketiga bisa untuk inspirasi. Apalagi yang kurang? Kita sangat bangga, kita disiapkan satu platform Merdeka Mengajar untuk membantu kita sebagai guru yang profesional. Tunggu apa lagi teman-teman? Sangat banyak manfaatnya PMM. Mari kita belajar berbagi di PMM. Semangat Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam.